Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Septiani Yasna Adria dengan NIM 2020-12-013, yang kedua Putri Dwi Lestari dengan NIM 2020-12-029, kemudian yang ketiga Windiana Putri dengan NIM 2020-12-042, dan yang terakhir ada Alfiatun Nisa dengan NIM 2020-12-044. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Siklus sumber daya manusia atau MSDM atau penggajian, Human Resource Management atau HRM, adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Aktivitas yang terkait dengan MSDM ada 5. Yang pertama perekrutan, yang kedua pemecatan, yang ketiga pemindahan, yang keempat pelatihan, dan yang kelima penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Pada setiap aktivitas akan dijelaskan bagaimana informasi diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Dijelaskan pula pengendalian yang diperlukan untuk memastikan tidak hanya keterandalan informasi, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Selanjutnya yaitu aktivitas siklus penggajian. 1. Memperbarui database induk penggajian. Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Selanjutnya, Departemen Penggajian memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Kemudian, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbarui database induk penggajian, sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat pula ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Berikut ini disajikan diagram konteks bagian penggajian dari siklus MSDM penggajian. Diagram konteks tersebut menunjukkan ada 5 sumber utama input pada sistem penggajian. Departemen MSDM memberikan informasi mengenai perekrutan, pemberhentian, dan perubahan tingkat pembayaran, yaitu kenaikan gaji dan promosi jabatan. Para pegawai mengajukan perubahan terkait potongan yang mereka tentukan secara bebas, misalnya iuran untuk dana pensiun. Departemen memberikan data mengenai jam kerja aktual para pegawai. Para petugas pemerintahan memberikan tingkat pajak dan instruksi untuk memenuhi ketentuan peraturan. Begitu pula dengan perusahaan asuransi serta organisasi lain yang memberikan instruksinya agar menghitung dan membayarkan berbagai potongan gaji untuk pembayaran pajak. Selain itu, diagram tersebut juga menjelaskan bahwa sejumlah cek yang mungkin elektronik merupakan output utama sistem penggajian. Para pegawai menerima cek gaji individu sebagai kompensasi atas jasa mereka. Cek penggajian dikirimkan ke bank dengan tujuan untuk mentransfer atau memindahkan dana dari rekening utama perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Sejumlah cek juga diberikan ke agen-agen pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan, seperti pajak dan premi asuransi. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam memperbarui data induk. Aktivitasnya yaitu memperbarui data induk, ancamannya ada 2. Yang pertama, perubahan-perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Yang kedua, pembaharuan yang tidak akurat atas data induk penggajian.
Pengendaliannya ada 4. Yang pertama, pemisahan tugas, yaitu Departemen MSDM memperbarui data induk, tetapi hanya Departemen Penggajian yang menerbitkan dokumen-dokumen penggajian. Yang kedua, pengendalian akses. Yang ketiga, pengendalian integritas pengolahan data. Dan yang keempat, pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Dapat dilihat seperti pada bagian berikut. Proses memvalidasi data dan waktu kehadiran yaitu sebagai berikut. Bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Para pegawai yang mendapatkan gaji tetap, misalnya manajer dan staf profesional, sering mencatat pekerjaan tenaga kerja mereka dengan kartu waktu. Bahkan, para supervisor, mereka secara informal mengawasi kehadiran mereka dalam pekerjaan. Perusahaan manufaktur juga menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat data secara mendetail mengenai bagaimana para pegawai menggunakan waktu mereka, yaitu pekerjaan yang mereka lakukan. Data pada tiket waktu tersebut digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Para profesional pada organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan dengan cara yang sama melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas, dan bagi klien yang mana saja mereka mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu. Para pemberi kerja atau atasan menggunakan lembar waktu tersebut untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada para klien atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Penggunaan insentif, komisi, dan bonus memerlukan penautan sistem penggajian dan sistem informasi atas penjualan dan siklus lainnya guna mengumpulkan data yang digunakan untuk menghitung bonus. Selain itu, skema bonus atau insentif harus secara tepat didesain dengan tujuan realistis yang dapat dicapai, sehingga secara objektif dapat diukur. Penting juga bahwa tujuan tersebut adalah sama dengan tujuan korporasi dan para manajer mengawasi untuk memastikan bahwa tujuan tersebut akan terus sesuai. Kadang, skema pembayaran insentif yang didesain dengan buruk dapat menghasilkan perilaku yang tidak diinginkan. Selain kemungkinan dari penciptaan perilaku yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki, skema pembayaran insentif yang didesain dengan buruk juga dapat berbenturan dengan ketentuan hukum, pajak, dan peraturan yang diwajibkan. Oleh karena itu, sebagaimana yang terdapat pada akuntan dan kebijakan kompensasi, para akuntan harus dilibatkan untuk meninjau praktek kompensasi sebuah perusahaan. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian. Yang pertama, ancaman utama terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Yang kedua, meminta para supervisor departemen untuk memeriksa dan menyetujui kartu waktu dan kartu jam kerja, memberikan sebuah pengendalian detektif pada keakuratan data waktu dan kehadiran. Yang ketiga, teknologi informasi juga dapat mengurangi risiko ketidakakuratan yang disengaja untuk data waktu dan kehadiran. Kesimpulan, sistem informasi MSDM atau penggajian terdiri dari dua subsistem yang saling berhubungan, tetapi terpisah, yaitu MSDM dan penggajian. Sistem MSDM mencatat dan mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai.
Sistem penggajian mencatat dan mengelola data yang digunakan untuk membayar para pegawai atas jasa mereka. Sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian harus didesain untuk memenuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenaga kerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah. Yang pertama, kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid atau disajikan lebih. Dan yang kedua, membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat, secara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi yang dijalankan oleh individu yang berbeda. Yang pertama, mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk penggajian untuk kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. Yang kedua, mencatat dan memverifikasi waktu kerja pegawai. Yang ketiga, menyiapkan cek gaji. Yang keempat, mendistribusikan cek gaji. Yang kelima, merekonsiliasi rekening bank dan penggajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.